Karir seseorang pemain basket memang sangat sulit diprediksi. Suatu ketika Anda berada di puncak dan sepertinya tak mungkin Anda bisa jatuh ke bawah. Namun yang namanya hidup pasti akan diterpa badai. Dan kesuksesan Anda yang sepertinya tak mungkin runtuh itu tiba-tiba hanyut dalam sekejap. Di sisi lain, manajemen tim harus bisa melihat hal ini lebih dulu. Apakah pemain tersebut bagus untuk jangka panjang atau hanya bersinar dalam waktu sementara saja? Dan tim-tim berikut menjadi tim yang hoki karena mereka mengeluarkan atau tidak memperpanjang kontrak pemain bintang mereka tepat sebelum kehancuran karir bintang tersebut dimulai. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 5 tim NBA yang hoki karena tidak memperpanjang kontrak pemain bintangnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Indiana Pacers. Mungkin ada beberapa dari kamu yang tak setuju dengan hal ini yang terjadi ke Victor Oladipo. Oladipo juga berkembang dari musim ke musim dan ketika ia di-trade ke Pacers, ia meledak menjadi Most Improved Player, 2 kali All-Star, 1 kali All-NBA Team, dan 1 kali All-NBA Defensive First Team. Ia menjadi salah satu two-way player terbaik NBA pada 2018 dan 2019 dan menjadi pengganti Paul George di Pacers. Ia hampir saja mengalahkan Cavaliers pada 2018 di Game 7 ronde pertama, tim yang melaju ke final NBA. Namun cedera kaki yang ia derita pada 2019 membuatnya tak pernah sama lagi. Ia kembali pada musim 2019-2020 namun hanya bermain 19 game dengan rataan 14,5 points per game. Saat itu Pacers menawari perpanjangan kontrak senilai 4 tahun $110 juta, sekitar 407 miliar rupiah setahun. Kontrak yang terbilang sangat besar bagi pemain yang baru saja cedera sepertinya. Namun ia menolaknya, tentu dengan alasan ia merasa ia masih seorang bintang yang bisa mendapatkan lebih. Ia pun di-trade ke Rockets. Di Rockets ia ditawari kontrak 2 tahun $45 juta, sekitar 333 miliar rupiah setahun. Kontrak yang masih sangat besar bagi pemain yang masih berkutat dengan cedera dan performa selevelnya. Namun lagi-lagi ia menolaknya. Ia di-trade ke Heat dan terkena cedera lagi. Alhasil pada musim 2021-2022, ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun minimum veteran sebesar $2,4 juta atau sekitar 35 miliar rupiah. Jadi dari 407 miliar rupiah dari Pacers turun menjadi 35 miliar rupiah setahun. Di sisi lain, Pacers berhasil sampai di masa rebuild sekarang dan mereka menjadi salah satu tim dengan pemain muda terbaik di mana mereka punya Buddy Hield, Chris Duarte, dan Tyrese Haliburton yang mungkin akan membawa Pacers jauh di masa-masa mendatang. Los Angeles Lakers. Kisah Dennis Schroeder yang terjadi pada offseason 2021 ini sempat booming dan menjadi meme. Schroeder sebenarnya adalah pemain yang hebat. Ia menjadi cadangan maupun starting five yang hebat saat di Hawks. Lalu ia pindah ke Thunder dan menjadi cadangan yang sangat hebat di sana, hingga membawa Thunder ke playoff 2020. Padahal tim ini dikatakan sangat tidak mungkin masuk playoff di awal musim. Setelah itu ia pindah ke Lakers. Performanya memang menurun dengan rataan 15,4 points per game, namun masih terbilang hebat dan ia selalu menjadi starting five dan bermain bersama LeBron dan Davis. Hingga off-season 2021 datang, kontrak Dennis pun habis. Ia ditawari Lakers kontrak senilai 4 tahun $84 juta, sekitar 311 miliar rupiah setahun. Namun Dennis menjadi egois, di mana ia merasa dirinya bernilai jauh lebih dari kontrak yang ditawarkan Lakers itu. Banyak orang mengira dirinya gila karena banyak yang beranggapan kontrak itu sudah sangat besar bagi pemain selevelnya. Dennis pun memutuskan untuk menolak kontrak tersebut dengan harapan ada tim lain yang menawarinya lebih. Dan yang terjadi malah sebaliknya, di mana tak ada tim yang mau menawarinya lebih. Alhasil ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun $6 juta, sekitar 89 miliar rupiah setahun bersama Celtics. Jadi dari tawaran 311 miliar hanya menjadi 89 miliar rupiah setahun. Dennis pun sampai membuat hal ini lelucon bagi dirinya, di mana ia membuat postingan ini dan ia sadar akan keegoisan dirinya itu. Dan benar saja di Celtics performanya makin menurun lagi. Bahkan ia membuat Celtics jatuh di paruh pertama musim 2021-2022. Ketika Dennis di-trade ke Rockets, Celtics menang 20 dari 26 game. Dari awalnya tak masuk playoff, menjadi peringkat 2 wilayah timur dan melaju ke final. Dallas Mavericks.
Hal ini terjadi kepada DeAndre Jordan, mantan bintang Clippers. Pada pertengahan 2015, karir Jordan sedang menaik. Ia masuk dalam All-NBA Team, All-NBA Defensive Team, dan 2 musim beruntun menjadi rebounding leader NBA. Meskipun DeAndre tidak bisa menembak, tapi ingat di era ini NBA masih proses transisi ke gaya permainan 3-point. Jadi center seperti DeAndre masih sangat berguna dan dibutuhkan. Namun di saat itu juga, ia sudah secara verbal memutuskan pindah dan menandatangani kontrak bersama Mavericks senilai 4 tahun 80 juta dolar. Hampir 300 miliar rupiah setahun. Saat itu Mavericks butuh tambahan center untuk membantu Nowitzki di akhir karirnya. Namun tiba-tiba semua rekan bintang Clippers seperti Blake Griffin dan Chris Paul meyakinkannya untuk tetap di Clippers. Dan hal ini benar terjadi. Ia pun membuat pemilik Mavericks Mark Cuban menjadi sangat marah. Namun akhirnya ia menandatangani kontrak 4 tahun 88 juta dolar bersama Clippers. Sekitar 326 miliar rupiah setahun. Lebih banyak. Memang di tahun-tahun selanjutnya setelah hal ini, karir Jordan malah makin menaik. Ia menjadi All-Star, 2 kali All-NBA Team, dan 1 kali All-NBA Defensive Team lagi di Clippers. Tapi Clippers justru tak pernah melaju jauh. Griffin dan Chris Paul terkena cedera saat di playoff. Di sisi lain, Mavericks pun menjadi semakin lemah dan jatuh di NBA, dan tak masuk playoff. Tentu karena Nowitzki yang sudah tua. Namun hal inilah yang justru membuat mereka bisa mendapatkan peringkat yang tinggi di NBA Draft 2018 dan mendapatkan Luka Doncic, superstar mereka sekarang. Meskipun pada akhirnya DeAndre Jordan tetap pergi ke Mavericks pada musim 2018-2019, namun bila pada 2015 Jordan sudah pergi ke Mavericks duluan, maka Mavericks akan menjadi kontender juara dan mungkin mereka tak akan mendapatkan Luka Doncic di draft, yang pastinya jauh lebih sial. Itu artinya juga mungkin mereka tak akan melaju ke final wilayah barat musim kemarin. Phoenix Suns. Hal ini terjadi kepada TJ Warren. Hal ini sedikit berbeda karena Suns sudah memberinya kontrak. Mungkin banyak dari kamu yang tidak mengetahui. Namun Warren sempat dikatakan pemain muda yang potensial menjadi bintang di NBA. Ia masuk ke NBA pada tahun 2014 ke Phoenix Suns. Ia makin berkembang dari musim ke musim dan pada pertengahan 2017 kontraknya diperpanjang senilai 4 tahun 50 juta dolar atau sekitar 185 miliar rupiah setahun. Lalu musim 2017-2018 ia makin menaik lagi, di mana ia mencatatkan 19,6 points per game. Meskipun Suns adalah tim yang buruk yang sudah bertahun-tahun tak masuk playoff, namun dirinya dan Devin Booker dibilang sebagai 2 pemain muda yang sangat potensial. Namun pada 2019, Suns memutuskan untuk men-trade Warren ke Pacers dengan imbalan cash. Banyak orang mengira Suns adalah tim yang bodoh karena Warren berada di puncak karirnya saat itu. Warren pun makin berkembang lagi di Pacers dan menjadi skorer utama bagi tim itu hingga ke playoff. Bahkan di playoff ia sempat meledak dengan 53 points dan masuk dalam All-NBA Bubble First Team. Tapi tepat musim setelahnya, karirnya merosot drastis. Ia terkena cedera kaki dan hanya bermain 4 game di musim 2020-2021. Lalu musim 2021-2022 ia tak bermain sama sekali. Kontraknya pun tak diperpanjang dan ia pindah ke Nets musim ini. Di sisi lain, keluarnya Warren dari Suns membuka ruang kontrak lebar-lebar bagi Suns. Hingga pada 2020 mereka mendapatkan Chris Paul dan bersamaan dengan Ayton, Booker dan Mikal Bridges yang berkembang, mereka langsung melaju ke final NBA. Charlotte Hornets. Tim ini adalah tim pertama dan tim yang membesarkan nama Kemba Walker, mantan bintang NBA yang terbilang undersized dengan tinggi 185 cm. Ia membawa Hornets berjaya ke playoff 2 kali, 3 kali menjadi All-Star, dan 1 kali All-NBA Team selama di Hornets. Namun pada musim 2018-2019, musim di mana Kemba menjadi starting 5 All-Star dan All-NBA Team, ia menjadi free agent. Kemba bisa mendapatkan kontrak baru mencapai 5 tahun 221 juta dolar atau 652 miliar rupiah setahun. Namun Hornets hanya menawarkan kontrak 5 tahun 160 juta dolar atau 474 miliar rupiah setahun. Kelihatannya Hornets melihat bahwa tim ini tak akan kemana-mana dengan Kemba, hanya mentok di playoff, itu pun di peringkat-peringkat akhir. Padahal orang-orang berkata Kemba seharusnya bisa mendapatkan jauh lebih dari yang ditawarkan Hornets. Akhirnya Kemba memutuskan untuk pindah ke Celtics via sign and trade, dengan kontrak senilai 4 tahun 141 juta dolar, sekitar 519 miliar rupiah setahun. Namun ternyata bila dilihat sekarang, Hornets lah yang menang dalam hal ini. Memang Kemba tetap menjadi starting 5 All-Star di musim pertamanya di Celtics. Namun musim selanjutnya ia sangat struggling dengan cedera. Ia pun di-trade ke Knicks dan di sana bahkan ia diturunkan menjadi cadangan.
performanya tak sama lagi seperti dulu dan sekarang ia di-trade lagi ke Pistons. Di sisi lain, keluarnya Kemba ini membuat Hornets mendapatkan Terry Rozier. Dan karena peringkat tim ini sempat buruk, mereka mendapatkan urutan draft pick yang tinggi dan mendapatkan LaMelo Ball pada NBA Draft 2020, yang mungkin akan menjadi franchise player dari tim ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.